Shalom Alaikum. Kita bertemu kembali di dalam program Amazing Grace, sapaan melalui kebenaran firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan membahas buah roh, yaitu penguasaan diri. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23. Sesuatu yang baik, yang indah, dan menolong bagi hidup kita, bila itu tidak dikendalikan, maka di kemudian hari itu akan sangat merusak. Sebuah mobil yang baik, bila itu dipacu dengan kecepatan di luar kendali, maka pada satu saat dia akan menghancurkan, mencelakai akan hidup kita, juga orang lain. Api, kalau tidak terkendali, tidak terkontrol dengan baik, dia bisa menghanguskan atau membakar akan banyak hal. Demikian juga dengan air. Air yang banyak, bila itu tidak terkontrol, tidak terkendali, dia bisa menghanyutkan, bahkan bisa memporak-porandakan akan bangunan, pepohonan, dan banyak infrastruktur akan rusak. Hidup manusia demikian juga adanya. Bila sifat-sifat dan karakter hidup kita tidak terkendali, maka di kemudian hari potensi hidup yang ada pada diri kita itu pun mungkin akan merusak akan hidup kita. Di tengah-tengah dunia yang syarat dengan godaan gitu ya, keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, maka berbicara soal menguasai atau mengendalikan diri itu bukanlah perkara yang mudah gitu. Kita membutuhkan akan pertolongan Tuhan untuk menolong kita sehingga kita tetap bisa mengendalikan atau menguasai diri dengan lebih baik. Petrus mengatakan di dalam suratnya pasal yang keempat ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu kuasailah akan dirimu. Kita memang hidup dalam satu zaman gitu ya, yang menawarkan akan banyak kenikmatan. Nah, untuk itu penguasaan diri itu menjadi sangat penting. Bila tidak, maka engkau dan saya akan sangat mudah terseret dan bahkan kita akan berdosa di dalamnya. Penguasaan diri itu akan menolong kita menjadi satu pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri kita tidak mudah terbawa oleh arus dosa ataupun dunia ini. Tapi kita bisa menjalani satu kehidupan yang baik juga berkenan di hadapan Tuhan. Rasul Paulus secara pribadi menasihati akan Timotius ketika dia mengatakan demikian, dikuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Paulus pun secara pribadi menasihati akan Timotius, kuasailah dirimu dalam segala hal. Nah, kita yang hidup gitu ya, tentunya ketika kita bicara segala hal itu menyangkut aspek yang sangat luas sekali. Dalam kesempatan ini saya ingin menolong kita memfokuskan kepada beberapa hal yang saya ingin katakan. Yang pertama adalah berkaitan dengan pikiran. Sangat penting gitu ya di dalam kehidupan yang kita jalani. Pikiran kita adalah satu pikiran yang terkendali dalam hidup kita. Karena kalau pikiran kita menjadi liar, maka tindakan dan perbuatan kita itu pun nanti akan liar adanya. Paulus mengatakan di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, kami menawan segala pikiran kami dan menaklukkannya kepada Kristus. Paulus secara sadar bagaimana dia membiarkan dan mengizinkan firman Allah itu memenuhi akan pikirannya, sehingga perbuatannya ke depan itu terkontrol karena ada firman Tuhan yang mengendalikan.
Pikirannya tidak menjadi liar, tapi dia katakan, aku taklukkan, aku menawan segala pikiranku dan menaklukkannya kepada Kristus, sehingga pikirannya itu terarah. Yang kedua adalah lidah atau perkataan kita. Amsal mengatakan, siapa yang memelihara mulut dan lidahnya, dia akan memelihara diri daripada kesukaran. Belakangan ini mungkin kita sering mendengar satu istilah, mulutmu adalah harimaumu. Istilah ini adalah ingin mengatakan, seringkali karena lidah, karena perkataan kita, hidup kita itu justru menjadi hancur. Oleh karena itu, penguasaan lidah itu menjadi sangat penting di dalam kehidupan kita. Yakobus pun mengatakan, mengibaratkan lidah itu seperti api. Nah, kalau dia tidak terkontrol, dia dapat memegahkan perkara-perkara yang kecil itu di kemudian hari menjadi besar dan tidak terkendali. Dan itu akan menghancurkan akan hidup kita sebagai anak Tuhan. Oleh karena itu, pergunakan mulut kita ini dengan baik, sehingga menjadi berkat dan bukan menjadi kutuk. Lalu yang terakhir adalah mata kita. Kita hidup dalam satu zaman di mana kenikmatan mata itu justru ditawarkan. Gadget, internet, media sosial yang seringkali kita gunakan. Kalau kita tidak hati-hati, akan sangat mudah kita gunakan dan kita mengakses sesuatu yang buruk, itu pornografi yang justru akan menghancurkan. Oleh karena itu, mari kita belajar. Percayakan hidup kita ke dalam tangan kasih daripada Kristus dan izinkan Roh Kudus memimpin kita, sehingga dalam diri kita ada penguasaan diri yang baik. Karena orang yang menguasai diri, dia lebih daripada seorang pahlawan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin.